Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari part 1 sekarang part 2, yaitu jenis dan konversi serat optik. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Komunikasi serat optik menggunakan daerah kerja antara 800 dan sampai 2,2 spektur gelombang elektromagnetik diperlihatkan pada gambar bawah ini. Cahaya sebagai transport energi. Cahaya sebagai transport energi terdiri dari proton-proton dalam bentuk partikel atau paket energi sesuai panjang gelombang. Panjang gelombang tersebut akan menentukan warna suatu cahaya. Besarnya energi proton tersebut. Rumusnya sebagai berikut. Keterangan E adalah besarnya energi proton, adalah konstanta Planck, dan F adalah frekuensi cahaya. Contohnya sebagai berikut. Jenis serat optik, step index multimode, grade index multimode, dan step index single mode. Mode perambatan cahaya. Cahaya dapat merambat dalam serat optik melalui sejumlah lintasan yang berbeda. Lintasan cahaya yang berbeda-beda ini disebut mode dalam suatu serat optik. Ukuran diameter core menentukan jumlah mode yang ada dalam suatu serat optik. Serat optik yang memiliki lebih dari satu mode disebut serat optik multimode. Serat optik yang hanya satu mode saja disebut serat optik single mode. Serat optik single mode memiliki ukuran core yang lebih kecil. Prinsip perambatan dalam serat optik. Gambarnya seperti berikut. Nomor 1, sinar merambat lurus sepanjang sumbu serat memiliki sudut datang yang lebih besar. Nomor 2, sinar mengalami refleksi total karena memiliki sudut datang yang lebih besar dari sudut kritis dan akan merambat sepanjang serat melalui pantulan-pantulan. Nomor 3, sinar akan mengalami refraksi dan tidak akan dirambatkan sepanjang serat karena memiliki sudut datang yang lebih kecil dari sudut kritis. Step single mode seperti gambar berikut. Indeks bias core konstan. Ukuran core lebih 50 dan dilapisi glending yang sangat tipis. Penyambungan kabel lebih mudah karena memiliki core yang besar. Terjadi dispersi karena hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data bitrate rendah. Serat optik grade index multimode seperti gambar berikut. Core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core landing. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumbu serat. Dispersi minimum. Harganya lebih mahal dari serat optik SI karena proses pembuatannya lebih sulit. Propagasi cahaya multimode gradient index. Di gambarnya berikut. Masing-masing kecepatan berbeda, tetapi sampainya bersamaan. Serat optik step index single mode. Gambarnya seperti berikut. Serat optik step index monomode memiliki diameter core yang sangat kecil dibandingkan ukuran glendingnya. Cahaya hanya merambat dalam suatu mode yang yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi. Struktur serat optik. Susunan serat optik seperti berikut. Struktur dasar serat optik ada 3.
Satu core atau inti berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Dua cladding atau lapisan berfungsi sebagai cermin, yakni memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Tiga coating atau jaket berfungsi sebagai pelindung mekanis sebagai pengodaan warna. Keterangan. Core dari bahan kuarsa dengan kualitas sangat tinggi merupakan bagian utama dari serat optik karena perambatan cahaya sebenarnya terjadi pada bagian ini. Memiliki diameter 2-10, ukuran core sangat memengaruhi karakteristik serat optik. Blending terbuat dari bahan gelas dengan indeks bias lebih kecil dari core, merupakan selubung dari core. Hubungan indeks bias antara core dan blending akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core. Coating terbuat dari bahan plastik berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Macam serat optik menurut susunannya: A. Single core dan B. ribbon. Gambarnya seperti berikut. Jenis, kode, warna, dan penandaan kabel optik. Kabel serat optik berbeda dengan kabel metalik. Kabel serat optik ukurannya kecil, kurang lebih 3 cm, dan lebih ringan sehingga instalasi kabel serat optik dapat dilakukan melalui beberapa span secara sekaligus. Panjang kabel serat optik dalam 1 haspel biasanya mencapai 2-4 km. Ada dua jenis kabel optik, yaitu pipa longgar atau lost tube dan alur atau slot. Penampakan kabel optik jenis lost tube seperti di gambar. Penampakan kabel optik jenis slot. Konstruksi kabel optik. Sesuai dengan konstruksinya, kabel optik terdiri dari kabel dak, kabel tanah, kabel atas tanah, dan terakhir kabel rumah. Konstruksi kabel optik dak. Konstruksi kabel dak VOSTPT. Konstruksi kabel optik bawah tanah. Konstruksi kabel optik atas tanah. Konstruksi kabel VO atas tanah SCPT. Dan yang terakhir, konstruksi dasar kabel rumah 2-6 fiber. Terima kasih.